berkumpul di Zoom meeting acara malam ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang kami hormati Bapak Fardan Syafruddin LC MSI selaku pembina KMI Libasut Taqwa. Yang kami hormati Bapak Abdurrahman MTRT. Yang kami hormati Kang Muhammad Aldi Giri Putra selaku Ketua Umum KMI Libasut Taqwa Politeknik STTT Bandung periode 1443 Hijriah. Yang kami hormati juga Bapak pemateri kita, Bapak Ustadz Jaki Ahmad Difai, juga kepada semua peserta yang telah menyempatkan hadir. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Diingatkan kembali kepada para hadirin sekalian untuk tetap mengikuti tata tertib yang ada. Berikut adalah tata tertib yang perlu dipatuhi. Kepada panitia tolong share screen. Baik, berikut adalah tata tertib yang harus tetap dipatuhi selama mengikuti kajian ilmiah pada kali ini. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, akses ke Zoom Cloud Meeting akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, format nama disesuaikan untuk mahasiswa STTT dengan format jurusan spasi nama. Untuk panitia, format nama yang harus ditulis adalah bidang _ nama. Kemudian untuk peserta umum, format yang harus ditulis adalah nama saja. Yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofon atau mute mic selama penyampaian materi. Yang kelima, untuk Ikhwan diwajibkan on cam. Jika tidak ada kendala dan akhwat disarankan untuk off cam. Baik, selanjutnya mari kita mulai acara malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Ferdi. Kepada Kang Ferdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kang Ferdi yang telah dengan ikhlas membacakan Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan berkah darinya gitu, dari pembacaan Al-Quran juga. Baik, selanjutnya kita langsung saja mulai ke acara inti, yakni pemberian materi oleh pemateri kita yang insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Pemateri kita kali ini yaitu Ustadz Jaki Ahmad Rifai. Kepada Bapak Ustadz Jaki Ahmad Rifai, waktu dan tempat, mangga dipersilakan. Baik, mungkin karena pematerinya sedang ada kendala terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu Kang Taufik kepada para peserta yang ada di ruang Zoom. Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya. Ini ada keperluan katanya. Oh iya, sebelum sambil kita nunggu gitu ya, kepada para peserta yang hadir di Zoom meeting kali ini boleh untuk mengisi absensi yang sudah disiapkan oleh panitia. Absensi udah boleh dicek ya di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh panitia. Cek 1 2 3 cek. Aduh. Aduh. Terdengar Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Baik, langsung saja ya materi kita pada malam hari ini. Adapun ya, kalau kita membicarakan tentang yang namanya
kemuliaan Islam, ya, membicarakan tema kita, ya, meraih kemuliaan dengan berdakwah. Kenapa sih berdakwah itu mulia? Nah, jadi berdakwah itu mulia karena dakwah itu adalah perkataan terbaik, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang melantiknya, bahwasanya perkataan terbaik itu adalah perkataan mengajak kepada kebaikan. Jadi, dan orang yang mengajak kepada kebaikan itu pahalanya besar. Kalau misalnya ajakannya itu dilakukan oleh orang yang mendengarkan, maka pahalanya semakin besar lagi. Kalau kita ngajarin orang sholat dan ajaran kita itu dipraktekkan, maka pahala kita akan mengalir sebagaimana dia terus sholat sampai akhir hayatnya. Jadi kalau dia terus sholat sampai akhir hayat, kita dapat pahalanya. Dan pahalanya, kalau pahalanya dia 10, kita dapat 10 juga, tanpa mengurangi porsi pahala yang sudah dia miliki. Jadi, apa yang harus kita persiapkan dalam dakwah? Ya, tentu saja dalam berdakwah kita yang perlu kita persiapkan adalah akhlak yang baik. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sehingga orang itu kalau kita ajak untuk kebaikan, mereka tidak akan nyerang balik. Nah, misalnya kita bilang, ayo berhenti ngerokok. Alah, situ aja masih ngerokok gitu misalnya. Alah, situ aja masih nge-vape gitu misalnya. Jadi orang tidak akan menyerang balik karena ada teladan. Ya, akhlak itu menjadi teladan. Kita bilang jangan pacaran. Ah, situ aja masih chattingan sama akhwat, nah kayak gitu ya. Itu akan menjadi serangan balik kalau misalnya kita tidak memberikan contoh yang baik. Nah, sebentar, ini ada materinya nih. Insya Allah ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Ya, dakwah to know your passion. Kenapa passion? Karena dakwah itu sebetulnya bisa membuat kita tuh menemukan passion, gairah hidup kita. Sebenarnya kita tuh keahliannya di mana sih, potensinya, bakatnya di mana sih, minatnya di mana, itu bisa kita ketahui dengan kita mengaktifasi diri kita dalam dunia dakwah. Setidaknya dakwah itu mengimprove diri kita dalam 3 hal, ya. Pertama, kemampuan komunikasi, yang kedua kebiasaan sehari-hari, dan yang ketiga adalah perluasan jaringan. Kenapa seperti itu? Pertama ini, kemampuan komunikasi dulu. Nah, tadi saya bilang perkataan terbaik, ya, itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan terbaik adalah perkataan yang menyeru kepada kebaikan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi pertanyaan Allah ini bukan pertanyaan yang sebetulnya harus pertanyaannya karena Allah nggak tahu, ya. Nah, mungkin Allah nggak tahu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan disebabkan ingin menajamkan topik, ya, menajamkan topik. Topiknya apa? Topiknya tentang perkataan terbaik. Mana perkataan terbaik itu? Siapa yang punya perkataan terbaik? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, siapa yang punya perkataan terbaik? Ya, Allah kasih tahu, ya. Perkataan terbaik itu adalah miliknya orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Ya, orang-orang yang mengerjakan amal, menyeru kepada Allah, ke jalan Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi ini bukan berarti Allah tidak tahu. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Ya, Allah pasti maha tahu. Tapi Allah ingin menggarisbawahi, ya, mengunderline bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kalian ketahui. Ya, perkataan terbaik itu adalah dakwah. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Apa hukumnya dakwah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Dakwah itu hukumnya wajib. Jadi kita semua punya kewajiban untuk berdakwah. Artinya kita semua punya kewajiban untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan. Punya kewajiban untuk menyeru manusia-manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan wajibnya? Sebagaimana sholat wajib, tapi tidak setiap waktu. Ya, sholat ada waktu-waktunya, ya, 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Maghrib dan Isya. Jadi dakwah pun begitu. Kapan kita berdakwah? Yaitu ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat adanya kemaksiatan. Ketika di mana ada maksiat di situ maka wajib untuk berdakwah. Artinya kita sebagai muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah setiap saat, ya, setiap saat dengan cara atau dengan metode-metode yang memungkinkan. Nah, sekarang kita bahas tadi soal kemampuan komunikasi. Disadari atau tidak, dakwah memperbaiki skill komunikasi kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Berkomunikasi di dunia maya itu butuh seni juga. Nah, seni itu nanti akan kita pelajari seiring sejalan dengan kita melancarkan dakwah-dakwah kita. Ya. Jadi, artinya seni yang diajarkan di dalam dakwah ini adalah seni yang dia itu bukan hanya mengajarkan keindahan, tapi juga mengajarkan bagaimana menyampaikan perkataan-perkataan yang diingat, perkataan yang membekas terus, perkataan yang menyadarkan, perkataan yang menggugah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat keempat, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fa yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak mengutus satu orang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus satu pun nabi kecuali itu sesuai dengan bahasa kaum dari orang-orang tersebut. Artinya, teman-teman sekalian, kalau saja para nabi dan rasul itu membawa egonya, gitu ya. Misalnya kayak kita nih, datang ke Bandung, padahal kita bukan orang Sunda, terus kita bilang, wah saya kan orang Sumatera, saya nggak bisa ngikutin cara halusnya orang Bandung. Wah, itu nggak bakal diterima. Tapi harus mengikuti bagaimana caranya orang Bandung hidup, bagaimana cara orang Bandung berbicara, bagaimana cara orang Bandung makan, bagaimana cara orang Bandung berpakaian, bagaimana cara orang Bandung menjalani kehidupan. Nah, kalau bisa menyesuaikan diri dengan seperti itu, insya Allah bisa diterima. Tapi kalau tidak mau menyesuaikan diri, merasa bahwa dirinya adalah orang yang berbeda, nah pasti juga orang akan menganggap dia berbeda dan tidak perlu diterima di tempat tersebut. Ya. Baik. Begitulah kemudian Nabi SAW itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Untuk menyempurnakan akhlak manusia yang saat itu di Arab itu mabuk, minuman keras, zina, riba. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Muhammad SAW itu supaya bisa memperbaiki akhlak mereka. Dengan apa? Dengan metode yang sesuai dengan kaum mereka. Saat itu orang-orang Arab itu jago syair, ya. Ummi, ya, jarang orang Arab bisa baca saat itu. Kemudian orang-orang Arab saat itu juga punya budaya yang sangat tidak baik. Ya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencerah, ya, sebagai pemberi solusi dari setiap permasalahan dan sana. Makanya Rasul sebelum menjadi nabi, ya, seorang Muhammad sebelum menjadi nabi itu sudah mendapat julukan Al-Amin. Artinya dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang menjaga rahasia, orang yang tidak pernah membocorkan rahasia, orang yang tidak mengecewakan orang lain, orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, gitu ya. Al-Amin. Baik, selain skill komunikasi yang terasah, menjadi dai juga mengasah kreativitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi orang yang berdakwah alias dai itu tahu diri, tahu cara menempatkan diri, tahu bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, jadi kayak pemain film lah. Ini saya kasih ilustrasi di kiri bawah ini Johnny Depp. Johnny Depp itu kalau main film bisa jadi beberapa karakter dan sangat maksimal gitu. Ya, jadi Grindelwald, jadi Jack Sparrow, jadi Willy Wonka, jadi Edward Scissorhands dan lain sebagainya. Saya sangat ngefans ya dengan orang ini, dengan Johnny Depp gitu. Ini sekadar ilustrasi saja ya, bukan berarti kalian berdakwah harus kayak Johnny Depp, enggak. Bukan berarti kalian berdakwah itu kayak acting atau kayak jadi pura-pura, ya enggak gitu juga ya. Jadi semakin aktif berdakwah seharusnya menjadi semakin kreatif. Ini kayak teman-teman semua di sini kan. Semakin kreatif seharusnya apa? Pandemi ya. Pandemi ini jadi kesempatan untuk mengundang pembicara-pembicara kelas nasional gitu ya. Kan dulu mungkin nggak bisa nih.
Ya, dulu mungkin terbatas dana, terbatas waktu, terbatas tempat, ya bahkan dibatasi oleh kampus gitu misalnya, atau dibatasi oleh pemerintah gitu misalnya, karena tidak boleh mengundang bicara dari luar misalnya seperti itu. Tapi sekarang online, daring, jadi bisa kreatif, ya kalian bisa berpikir lebih jauh. Mumpung masih daring nih, mumpung saya juga masih mau ngisi daring nih. Nanti kalau udah normal udah males ngisi daringnya, capek. Kacamata aja saya udah naik setengah nih Mit, karena kebanyakan natap laptop. Ya, apalagi teman-teman semua nih yang kuliahnya juga daring gitu kan, rapatnya juga daring. Aduh, nggak enak lah pokoknya. Wisuda ada yang daring juga. Ini wisuda macam apa ya? Kuliah online aja udah aneh, ini wisuda online lebih aneh lagi. Oke. Yang penting wisuda ya. Ya, gas yang penting-penting, bukan yang penting ngegas. Nah, ini penting di dalam berdakwah nih. Kadang kita tuh ngegas aja ya. Wah, ini salah. Ini munkar, ini maksiat gitu ya. Yang paling penting tuh yang digas itu yang penting-penting dulu. Ya, artinya kalau ada hal yang penting dan susah untuk diterima, kita gas tuh. Misalnya kita melihat sebuah peradaban atau kampus yang budayanya tuh harus digas, ya, kita gas. Tapi kalau misalnya memang tidak seperti itu ya nggak perlu digas ya. Jangan semuanya digas, jangan semuanya dikerasin gitu istilahnya. Nah, ini tadi. Dari mana tadi saya bilang dakwah itu wajib? Ya dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia-manusia atau ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya. Hikmah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik itu bisa kita ajarkan secara lisan, bisa kita ajarkan dengan teladan. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bantah itu maksudnya di sini berdebat itu kalau misalnya memang kemungkinan bisa untuk didebat. Tapi kalau memang lawan bicaranya itu ngeyel, cuma pengen nanya, cuma pengen ngetes, atau nanya cuma pengen bikin emosi, udah nggak usah diajak debat, biarin aja udah gitu-gitu. Ntar juga mati sendiri ya kan. Ya, jadi dibilangin ya jangan pacaran, masih aja ngeyel. Enggak kok, ini kita nggak pacaran, kita cuma tanya-tanya aja ya, tanya-tanya, tapi setiap 3 kali sehari kayak minum obat, pagi nanya assalamualaikum, pagi udah subuhan belum, udah nih ini lagi subuhan, mana coba pap dong, ini lagi sujud subuhannya, ya elah, ya udah sarapan belum nih sarapan gih, ntar mati loh gitu. Terus aja kayak gitu, pagi siang sore ya WA-an terus, itu dibilang pacaran enggak ngaku ya. Wah, ntar giliran terjadi hal-hal yang diinginkan baru deh ngeluh, baru deh merasa di ghosting, baru deh merasa dikecewakan. Ya, dikasih tahu dari kemarin susah, ya kan? Ya gitu emang tabiat-tabiat orang yang didakwahi. Tapi kita juga sebagai yang mendakwahi jangan sampai memaksakan ya ajaran kita. Ya udah, kita sekedar ngingetin aja. Ya, karena nggak boleh juga memaksakan ya. Kalau sudah ada kita sudah melakukan dakwah, mengajak kepada kebaikan, ya sudah. Gitu. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia nggak mau, pelan-pelan. Kenapa dia nggak mau? Kita cari solusinya. Kita cari sebabnya kenapa dia nggak mau. Oh, ternyata memang udah benar nggak mau, ya udah, nggak usah dipaksa. Ya. Apalagi kalau dia memang damai-damai saja gitu, nggak ngajak ribut, nggak nyolot, udah biarin, nggak usah dipaksa. Dan nah, yang kedua, improve kebiasaan sehari-hari. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena orang berdakwah itu mengajarkan agar ikhlas berkorban, ya. Ikhlas berkorban. Ini kayak teman-teman sekarang di sini kan berkorban apa waktu, ya. Bahkan tadi saya minta kontak person saya untuk ini bisa nggak dimajuin, ini takutnya ada agenda, bukan takutnya, emang ada agenda pada malam hari ini mendadak ya, mohon maaf, nggak bisa ditinggal. Terus akhirnya teman-teman mau ini berkorban namanya, ya korban waktu lah. Ya, tadinya sudah menyediakan waktu 7:30 jadi 6:30. Itu kan berkorban namanya. Ya, tadinya sudah menyediakan waktu untuk malam mingguan jadi nggak jadi ngaji aja deh. Ya, malam mingguan sama siapa? Apa? Kalau SpongeBob itu dengan teman apa itu? Teman gelembung.
Kalau SpongeBob ya, nggak tahu pada SpongeBob apa enggak sih. Dan nah itu makanya apa namanya berkorban. Ya, jadi sudah terbiasa untuk berkorban demi kemaslahatan yang lebih luas. Jadi sudah terbiasa mengangkat ego pribadi, sudah terbiasa untuk ikhlas, sudah terbiasa untuk mau berkumpul, mau bertukar pikiran, mau bertukar cerita, mau berdiskusi. Sudah terbiasa itu. Ya, maka kebiasaan sehari-hari jadi terimprove, jadi meningkat. Ya, gitu ya. Sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kali dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 ini beberapa kali ya, bukan cuma di ayat ini. Ya. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Selanjutnya walaupun ada suara adzan bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Ya. Fattaqullaha ati'un wa mas'alukum min alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Bertakwalah taatlah kepada aku dan aku sekali kali tidak minta upah kepadamu atas kerjakan itu. Upahku, gajiku, honorku tidak lain hanyalah dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Jadi sudah bertekad, dah saya di sini ikhlas saja. Ya. Yang penting adalah kalian itu beriman kepada Allah karena saya sudah dijamin di hidup ini. Ya. Seperti itu. Kemudian cepat atau lambat dakwah akan mengubah kebiasaan sehari-hari kita, teman-teman sekalian. Karena kita dituntut untuk menjaga keseimbangan internal dan eksternal diri kita. Ya, sebab dalam berdakwah kita mengingatkan orang lain bukan karena kita sudah baik, tapi karena kita ingin sama-sama baik. Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Ini terbalik. Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Perbaikilah dirimu dan perbaikilah orang-orang di sekitarmu juga. Dalam berdakwah juga kita melakukan apa yang kita katakan dan kita mengatakan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah tegur di dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Amat besar kemarahan, kebencian di sisi Allah jika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Tuh, marah Allah. Jadi, jangan sembarangan dalam berdakwah ini. Ya, kita akan melatih diri. Jadi kan kadang-kadang kita bertanya, loh kalau begitu gimana kalau misalnya saya ngajak orang tahajud, saya belum tahajud? Nah, jadi di sini yang bermasalah adalah kalau kita ngajak orang tapi kita nggak ada upaya sama sekali dan belum pernah melakukan sama sekali. Ya. Jadi kalau kita belum tahajud tapi kita ngajak orang supaya kita sama-sama bertahajud, nah ini bagus. Ya, saling mengingatkan, yuk kita bareng-bareng yuk berhenti ngerokok, kayak gitu. Jadi makanya berhenti ngerokok, batuk-batuk terus tuh, tapi kita masih ngerokok gitu ya, sama aja bohong. Ya, jadinya kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Itu makanya orang suka bilang kabura maqtan itu. Ya. Nah, makanya teman-teman sekalian ini perlu menjadi catatan penting buat kita semua bahwa orang berdakwah itu bukan nunggu jadi baik, tapi berdakwah itu mengingatkan orang kepada kebaikan sebagaimana kita pun sedang mengingatkan diri kita sendiri. Jadi berdakwah itu barengan naiknya nih. Saya naik, kalian naik juga. Ya, kalian naik, saya naik juga. Ya, barengan naiknya. Gitu. Jadi nggak sendirian, solehnya nggak sendirian. Nggak boleh egois itu, soleh sendirian itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian ya dakwah itu juga yang ketiga tadi improve soal jaringan, perluasan jaringan. Kenapa? Karena kita harus mengenal objek dakwah. Lama-kelamaan kita tuh jadi nggak tanpa sadar kita tuh memperluas jaringan banyak, akademisi, ya birokrat, ya kemudian pegawai negeri, kemudian orang desa, perangkat desa gitu. Kalau misalnya sering ngadain baksos tuh, ya sosial masyarakat tuh sering ngadain baksos, pemerintah, kemudian juga orang ya tadi akademisi, ada rektor, ada dekan dan lain sebagainya, orang biasa, mahasiswa, dan pastinya juga kalau teman-teman ikut barisan dakwah, ikut gerakan dakwah. Ya, misalnya ikut KMI Libasut Taqwa gitu ya. Itu memperluas jaringan juga, ketemu sama teman-teman dari jurusan lain, ketemu sama teman-teman
LDK atau KMI lain kayak gitu ya, ketemu sama teman-teman di luar sana gitu. Artinya nggak bakal rugi ya. Selama kita bergabung dalam organisasi dakwah, pasti ada pertambahan kebaikan yang akan kita terima. Nah, mari belajar dari salah satu pengalaman dakwah terpahit. Ini bikin pusing emang lihatnya ya, sengaja. Intinya ini surat Nuh ayat ke-1, ayat pertama sampai ke-12 ya. Intinya adalah Nabi Nuh alaihissalam itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat ya, benar-benar berat sekali tugas dakwah ini. Akhirnya curhatlah kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu jaringannya nggak luas. Ya, saat itu susah untuk memperluas jaringan. Ya, susah untuk ngajak orang-orang masuk Islam. Susah banget berdakwah, akhirnya ya udahlah curhatnya sama Allah aja. Tapi teman-teman ini kan sudah banyak nih jaringannya. Ya, satu organisasi aja udah lebih dari kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh cuma 80 keluarga, bayangkan. 80 keluarga, ya. Itu mungkin kalau rohisnya kalian ini bisa cuma 2 angkatan, 3 angkatan. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam itu 80 keluarga yang ikut, padahal dakwahnya sudah sampai sekitar 500 tahun. Ya. Menyakitkan sekali ya. 500 tahun yang ikut cuma 80 keluarga. Itu pun keluarganya paling berapa orang. Ya. Jadi nggak sampai 100 keluarga. Sedikit tuh. Ya, kalau kita ibaratkan ini rukun tetangga, 80 keluarga cuma 1 RT paling nggak nyampe. Ya, kadang-kadang 1 RT bisa 100 kakak. 200 kakak itu kan 1 RT bisa segitu ya. Sedangkan 80 keluarga tuh mungkin nggak sampai 1 RT kadang-kadang ya, tergantung perumahannya juga sih. Tapi ternyata teman-teman sekalian ada pengalaman yang tak kalah pahit itu dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ya. Ini surat An-Nazi'at sebelah kanan atas itu. Alataka hadits Musa inna darabahu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha wa qarahu ayatul kubra fakadzabu wa asah thumma dabaru yas'a fa asyara fanada dan seterusnya ya fa qala ana rabbukumul a'la fa akhadahu nakala al akhirati wal ula inna fi dzalika la ibaratan liman yakhsha ya. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian. Dia diangkat sebagai anak loh oleh Firaun, oleh keluarga Firaun. Tapi pergi dari rumahnya Firaun dengan status sebagai buronan. Kenapa? Karena dia nggak sengaja bunuh orang. Dan orangnya itu adalah ibaratnya orangnya Firaun. Nggak sengaja dia pukul orang karena nyebelin kali ya. Terus dipukul mati. Ketika mati, Nabi Musa alaihissalam dalam bahaya, akhirnya dia lari ke Madian. Di Madian dia terasing, kemudian dia ternyata dapat istri, kemudian dia disuruh balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini kanan atas. Alataka hadits Musa, telah sampaikah kisah Musa kepadamu? Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika dia menyeru Tuhannya di wadil muqaddasi tuwa. Apa namanya? Lembah muqaddas, lembah suci, tua, namanya tua ya, lembah tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kata Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Ya. Jadi tidak apa, maka katakanlah apakah tidak ada orang yang mensucikan dirimu. Wah dia ke ila rabbika fatakhsya, ya, dan memberikan petunjuk kepada Tuhanmu. Nah, gitu ya. Jadi disuruh balik kepada Firaun, padahal dirawat sama Firaun tuh. Dirawat ya, dikasihi, ya pokoknya dibaik-baikin lah. Apalagi saat itu Firaun ketika mengeluarkan peraturan, siapapun yang punya anak laki-laki, siapapun anak laki-laki yang lahir akan disembelih. Ngeri banget ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam malah dirawat. Tahu-tahu berterasing di negeri orang, suruh pulang ke rumah dan melawan orang tua sendiri. Ya, lawan Firaun. Belum lagi pengikutnya yang pragmatis dan kadang tidak setia. Pahit banget tuh. Tapi gimana caranya? Ya itulah ya. Ketika kita mampu terus untuk memperluas jaringan,
kita tuh dapat backupan. Jadi semakin banyak jaringan itu, semakin banyak orang dalamnya. Mereka kata orang, kesuksesan itu ditentukan bukan dengan kepintaran, tapi dengan orang dalam, katanya gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, dari itu semua kita belajar bahwa saya dakwah mengasah kreativitas kita. Tadi sudah disebutkan, dakwah membantu kita menemukan potensi diri. Nah, nanti teman-teman ini gabung di sini pasti tahu. Oh, saya tuh sebenarnya ahli di bidang apa? Oh, saya tuh sebenarnya ahli bidang konsumsi. Oh, saya ahli bidang transportasi. Oh, saya ahli di bidang logistik. Oh, saya ternyata jago juga ya nyusun acara. Gitu. Oh, ternyata saya jago juga ya ngajuin sponsor dan lain sebagainya. Oh, ternyata saya bisa loh. Saya menghubungi ustadz gitu. Saya menghubungi pembicara nasional bisa loh gitu. Kemudian dakwah juga menumbuhkan kepercayaan diri, confident. Ya, kita tuh jadi percaya diri. Ini orang bisa untuk tampil bebas di hadapan orang banyak. Kemudian menumbuhkan optimisme, karena dakwah itu tentang berita gembira, ya. Jadi tentang optimisme, harus ditanamkan optimisme, percaya diri, jangan takut, jangan pesimis. Kemudian dakwah membuat kita mengenal banyak karakter manusia. Ya, jadi banyak kita mengetahui, oh ini ada yang bebal, ada yang gampang dibilangin, ada yang nurut dan lain sebagainya. Kemudian dakwah akan membuat kita lebih mengenal Allah, ya, akan membuat kita lebih mengenal Allah, lebih mengenal Tuhan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana kita seharusnya beriman, bagaimana seharusnya kita berkomitmen, bagaimana seharusnya kita bertakwa, bagaimana seharusnya kita sholat yang khusyuk dan seterusnya. Kita harus paham bahwa segala kemampuan adalah karunia Allah, ya. Bukan kita sendiri yang menciptakan. Jadi teman-teman sekalian bisa bikin acara, bisa bikin perekrutan, bisa membina orang. Itu semua adalah karunia Allah, ya. Jadi bukan kalian yang punya kuasa, tapi Allah yang punya kuasa. Allah menolong kalian untuk memiliki kuasa dan kalian menggunakannya. Kemudian kita harus paham bahwa hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Dan kita harus meniatkan dakwah sebagai sarana memperkenalkan Islam seluas-luasnya, bukan memperkenalkan organisasi atau komunitas. Jadi dakwah kalian di Libasut Taqwa ini adalah untuk memperkenalkan Islam seluas-luasnya, mengharumkan Islam, ya, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Adapun pertambahan anggota ke dalam organisasi kalian ini hanyalah bonus, bukan menjadi tujuan akhir, ya. Jadi itu. Ya, jadi kenapa nih kita perekrutan turun terus? Ya, mungkin niatnya adalah untuk memperbanyak kader, bukan memperbanyak orang Islam, bukan mengharumkan nama Islam, bukan berdakwah. Ya, jadi perekrutan itu bonus, ya, pertambahan kuantitas itu bonus. Yang paling penting adalah bagaimana Islam itu tersebar seluas-luasnya. Yang pertama, jangan sampai niat kita salah, ya. Karena ketidaklurusan niat akan membuat konten kita jadi tidak substansial. Ya. Ketidaklurusan niat akan membuat konten kita tidak substansial. Jadi jangan sampai niat kita salah. Kalau niat kita salah seperti tadi, ya, tujuannya adalah memperbanyak kader, lupa akhirnya. Jadi kontennya adalah konten untuk memperbanyak kader, bikin yang viral tapi tidak sesuai dengan syariat. Bikin yang viral tapi malah mengundang syahwat, malah mengundang fitnah. Itu. Ya, jadi nggak apa-apa bikin yang viral, cuma perhatikan jangan sampai salah niat, gitu ya. Kemudian yang kedua, orientasinya popularitas. Ya, akhirnya ya bukannya orientasinya adalah untuk mengenalkan Islam, malah orientasinya mengenalkan organisasi lebih jauh daripada Islam. Apalagi lebih parah mengenalkan diri sendiri, bikin diri sendiri itu jadi figur yang sentral, tidak boleh ada orang lain yang menyaingi diri kita. Wah, gawat juga itu. Jadi kalau ada dai, ya pendakwah yang merasa bahwa segala sesuatu harus dia yang ngisi, segala sesuatu harus dia yang disorot, ini gawat, ini penyakit, nggak boleh. Ya, dai nggak boleh seperti itu. Jangan sampai menjatuhkan pihak yang juga berdakwah, karena kita hanya beda metode saja. Apapun gerakannya, asalkan masih menghadap kiblat, asalkan masih beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah saudara kita, ya. Asalkan masih bermazhab dengan mazhab yang benar, mazhab fikih yang benar, yang diakui oleh para ulama, ya. Insya Allah itu masih saudara kita dan tidak perlu kita usik, ya.
Ya, kalau misalnya soal perbedaan metode itu sah-sah saja. Yang paling penting adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini metode saya seperti ini, metode kamu begitu. Ya, kita berlomba-lomba. Siapa yang paling tertarik? Siapa yang paling menarik metodenya? Lalu, jangan sampai hanya memperhatikan kuantitas, tapi lupa bahwa kualitas itu jauh lebih penting. Dan jangan sampai lupa nikah, ya, kebanyakan aktif organisasi nggak nikah sampai tua, nggak lulus sampai tua. Tapi ada juga ya penyakit yang kedua, ya, udah nikah lupa dakwah. Nah, teman-teman jangan kayak gitu ya, jangan lupa nikah, tapi jangan lupa nanti kalau sudah nikah juga dakwahnya dilanjutkan, harusnya malah lebih tinggi, lebih baik. Dulu cuma minta duit ke senior, sekarang jadilah senior yang ngasih duit. Dulu cuma bisa berdakwah tingkatan kampus, sekarang tingkatan daerah, kota, kabupaten. Dulu cuma tingkatan kota, kabupaten, sekarang tingkatan wilayah. Seterusnya. Jadi dakwah itu nggak boleh terus-terusan sedikit. Ya, dakwah itu harus terus ekspansi. Sebagaimana Nabi SAW juga melakukan ekspansi dakwah, bahkan menjadi sebuah negara, bahkan bisa membangun pasukan perang, bahkan bisa membangun peradaban yang luar biasa indah dan bagus. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, itu tentang kemuliaan Islam yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita pancarkan dengan dakwah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Kalau nanti ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Dari saya itu, aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga jadi berkah ya bagi kita semua. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nah, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan boleh lewat berbicara langsung melalui fitur mikrofon atau bisa juga melalui kolom chat. Silakan. Dan sesi pertanyaan ini dikasih batas waktu ya, biar gak kelamaan, 15 menit sampai 19.35. Udah ada nih pertanyaan ya. Dari Khoirunisa nih, Ustadz izin bertanya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam berdakwah saat kondisinya kita minim ilmu Ustadz? Saat kita kondisinya minim ilmu Ustadz, sedangkan hukum berdakwah itu wajib. Syukron Ustadz.
Mohon Ya. maaf Ustadz. Yang paling penting adalah dalam hal ini apa yang kita sampaikan itu setidaknya kita lakukan atau kita tahu hukumnya. Dan kita tahu hukumnya. Jadi gini, kita minum ilmu, kita tahu itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tingkatkan ilmu. Jadi jangan menyerah sampai di situ. Ya. Misalnya kita pengen nyampein tentang sholat, ya setidaknya kita tuh sudah tahu, oh sholat tuh begini. Ada dalilnya seperti ini gitu ya. Nah, buku panduannya ini gitu misalnya seperti itu. Nah, itu insya Allah sudah cukup. Jadi bukan berarti kita harus jadi ustadz dulu, enggak ya. Bukan jadi kiai dulu, enggak juga. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa dakwah itu nggak nunggu kita baik dulu, tapi setidaknya dakwah itu adalah sama-sama memperbaiki diri. Jadi di antara yang termasuk berdakwah saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan itu coba makan pakai tangan kanan, coba makan sambil duduk ya. Coba kalau wudhu, nah ini aja gampang. Kalau wudhu tuh kalau bisa buka kerannya jangan gede-gede gitu. Jangan jangan maksimal. Sedikit aja yang penting bisa basah. Yang penting terbasuh semua rukunnya gitu kan. Udah cukup gitu. Nah, itu juga termasuk dakwah. Jadi nggak usah jauh-jauh kita mikirnya dakwah itu. Harus gini, harus gitu, harus bawain dalil. Betul, harus bawakan dalil. Tapi setidaknya yang paling penting adalah kita mampu untuk berkomitmen melaksanakan. Dan di samping itu juga kita mengerti apa yang kita sampaikan. Udah itu cukup. Ya. Kalau misalnya nggak berani juga, ya bawa aja kata-kata perkataan-perkataan ulama atau perkataan-perkataan ustaz, share atau misalnya hadis share gitu. Udah share aja cukup. Nggak usah bikin hukum-hukum baru, share aja cukup. Nanti kalau ada yang tanya maksudnya gimana, mohon maaf saya cuma nge-share ya. Saya tidak menafsirkan apa-apa dan kalau bertanya saya jawab tidak tahu. Udah gitu aja cukup. Nanti kalau misalnya ada link, ya kasih ke Ustadz A, ke Ustadz B gitu, tanyakan seperti itu. Jadi dan kedua sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi teman-teman sekalian kalau memang nggak bisa berdakwah secara lisan jangan dipaksakan. Ya, berdakwahlah dengan cara yang lain. Tulisan kah? Atau dengan desain kah? Atau dengan seni apakah gitu ya? Atau kalau tidak bisa, setidaknya membagikan konten-konten dakwah. Ikut sebar, bantu sebar kebaikan-kebaikan. Atau bergabung dalam organisasi-organisasi dakwah. Itu termasuk dalam berdakwah. Begitu. Semoga menjawab ya. Teh Khairunisa gimana? Semoga terjawab ya. Ini Ustadz, berikutnya ada pertanyaan dari Gusti Rosanti. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita melakukan berdakwah kepada teman-teman kita yang tidak bisa dibilangin atau dilarang gitu Ustadz? Ya, sebetulnya berdakwah itu ya kepada orang yang begitu ya. Kalau kepada yang nurut-nurut mah nggak usah didakwain lagi kayaknya. Ya. Kalau sama yang nurut-nurut mah kita nggak usah didakwahin lagi, nggak usah dikasih dalil, dia udah ngerti gitu. Jadi sebetulnya dakwah itu kepada orang-orang yang seperti itu, pada orang-orang yang susah dibilangin. Ya, tapi masalah metodenya. Ya, ketika orang susah dibilangin, maka yang pertama kita lakukan apa? Pendekatan. Kenapa sih orang susah dibilangin? Mungkin karena kita itu kurang didengar. Gitu loh. Oh, kita sudah dekat kok, kita teman dekat. Nah, berarti apa yang kita sampaikan dia nggak suka. Kalau dia nggak suka, masuklah lewat yang dia suka. Misal kita misal dia pacaran, kita larang dia pacaran, jadi pasti dia nggak mau lah, ya. Tapi coba kita dengan cara apa misalnya? Kita tanya kabarnya tuh, kamu sama si A itu gimana kabarnya? Oh, ya kita baik-baik aja, kita gini, kita fun, gitu kan? Nah, mulai tuh cerita. Itu pasti ada celah keburukannya tuh. Nah, celah keburukannya itu coba gali. Nanti lama-lama dia akan cerita, iya. Dia nih orangnya suka marah gitu kalau nonton bola, terus klub bola yang kesayangannya kalah, terus aku dicuekin gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah, itu kan mulai kita bisa masuk tuh. Nah, ya kan ternyata pacaran nggak enak kayak gitu. Kita bisa masuk, ya. Atau misalnya apapun lah, pokoknya teman-teman sekalian akan bisa memahami. Tapi yang paling penting itu satu pendekatan, yang kedua masuk lewat apa yang dia sukai. Ya jangan ditabrak. Ya dia nggak suka itu kita tabrak jebret ya, sama-sama kelahi nanti malahan. Ya, jangan ditabrak, tapi pelan-pelan. Dan
Ingat, berdakwah itu seperti makan obat, bukan seperti makan cabai. Cabai itu kita makan sekarang pedes, terasa pedesnya seharian, satu tubuh, sekujur tubuh bisa-bisa. Tapi kalau makan obat, kita bisa sembuh, belum tentu sembuhnya hari ini. Kita minum sekarang bisa jadi nanti malam sembuhnya, bisa jadi besok sembuhnya, bisa jadi minggu depan sembuhnya. Nah, dakwah itu seperti makan obat, kita bertahap, ya nggak bisa langsung kerasa dampaknya. Makanya kalau mau kerasa dampaknya, ya nggak bisa. Ya, para nabi itu bertahun-tahun dakwahnya. Ya, apalagi kita ini yang belum tentu benar, yang tidak dijamin benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dijamin masuk surga aja, harus bisa lebih sabar sebetulnya, seperti itu. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada pertanyaan dari Farhan Aulia. Ustadz, izin bertanya, cara kita menyesuaikan dakwah dengan anak-anak zaman sekarang agar mudah diterima dengan umur yang sebaya itu seperti apa, Ustadz? Ya, tadi kuncinya, teorinya adalah seperti yang disampaikan, tadi saya sampaikan di surat Ibrahim ya, surat Ibrahim ayat keberapa tadi? Pemarsan dan Rasul Nabi Komi itu surat Ibrahim berapa sih? Surat Ibrahim ayat keempat ya. Pemarsan Nabi Rasulin illa bilisani kaum. Dan kami tidak mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan lisan, sesuai dengan lisan kaumnya ya. Jadi kalau mau dakwah kita diterima, pertama evaluasi dulu, apakah kita sudah menjadi bagian dari mereka. Maksud saya bukan bagian maksiatnya ya, tapi apakah kita tuh sudah seperti mereka. Jadi gini, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi dan sungguh telah datang rasul kepadamu dari golonganmu sendiri, anfusikum, bahkan dari jiwamu sendiri, dari dirimu sendiri. Jadi apa maksudnya? Rasul ini tuh nggak berbeda dari kamu. Gitu. Jadi yang pertama adalah jangan membuat jarak. Kita tidak boleh berbeda. Ya, ngobrolin apa nyambung, ngobrolin drakor nyambung, ngobrolin K-pop nyambung, ya meskipun nggak harus gila-gila juga, ya setidaknya nyambung. Mereka akan terkesima loh, sama anak LDK, sama anak Rohis yang kok dia ngerti K-pop, kok dia ngerti drakor ya gitu. Ya, saya aja kalau misalnya gitu ya nyentuh anak-anak SMA begitu. Ya, saya bilang misalnya ya kehidupan itu seperti kita seperti kita menjalankan permainan di Squid Game gitu misalnya. Itu kan orang jadi dia ngerti Squid Game gitu kan misalnya seperti itu. Jadi bagian dari mereka gitu. Ya. Teman-teman begitu juga, bagian dari mereka. Satu. Yang kedua adalah ketika kita ingin diterima dakwahnya, ya kita harus hadir. Maksud saya, jadikan mereka itu bukan sebagai bawahan, tapi sebagai setara dengan kita. Jadi kita hadir bersama mereka. Kita tuh ada, ya. Dan yang pasti adalah dakwah itu yang akan efektif kalau orang yang didakwahi atau mad'unya, objek dakwahnya itu merasa kebutuhannya terpenuhi. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kebutuhan terpenuhi itu bisa dengan materi maksudnya dengan uang, dengan harta, atau dengan konten-konten dakwah, ya, konten-konten yang bagi mereka tuh relate. Oh iya juga ya, gue juga begitu. Nah, siapa nih yang pernah nahan kentut pas sholat, padahal sholatnya baru 2 rakaat. Nah, itu kan menarik gitu. Oh iya, emang sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Nah, kita masukin tuh. Lama-lama kan jadi masuk. Kalau saya teman-teman sekalian, saya suka naik gunung ya. Berapa kali saya tuh kalau misalnya naik gunung, ya kan tahu sendiri kalau anak-anak Mapala pas suka naik gunung kan
Ya, saya nggak mendiskreditkan mapala ya, cuma misalnya mereka pada nggak sholat, bahkan pada mabok ya. Kalau ngerokok biasalah, ngerokok ini kan khilafiyah ya, ada yang mengatakan tidak haram gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau misalnya sholat, mereka tanya, Bang, emang kalau sholat di gunung gimana Bang kalau nggak tahu kiblat? Tuh, mulai kan. Saya kasih tahu, nggak apa-apa kita nggak tahu kiblat. Yang penting yang pertama kita tahu dulu matahari di mana posisinya. Kalau kita ternyata udah malam lupa di mana mataharinya, ya udah kemana aja, nggak apa-apa. Oh emang boleh bang? Ya boleh kalau kita nggak tahu. Oh nggak tahu bang nggak kena dosa gitu. Terus bang emang kalau misalnya di gunung boleh bang sholatnya di jamak? Kok lu gue lihat ini bang tadi sholatnya dua rakaat doang. Ya boleh di kosor jamak kosor boleh. Karena kan kita safar loh. Bukannya kayak gitu boleh dijamak kalau kita lagi bepergiannya pas lagi ibadah doang. Nah, gitu kan masuk tuh. Ya, tinggal saya bilang, loh sekarang lu nganggap naik gunung ini sebagai ibadah maksiat. Iya juga ya Bang ya. Berarti kalau bukan ibadah maksiat dong Bang. Nah, iya sekarang naik gunung kita maksiat nggak? Ya enggak sih Bang. Nah, berarti bisa jadi ibadah kalau diniatin sebagai ibadah. Oh iya juga ya gitu. Jadi apa namanya? Masuk tuh dakwah itu lewat naik gunung padahal. Tapi teman-teman silakan gitu, lewat mana aja. Jadi maksud saya apa? Artinya dakwah itu bisa masuk kalau kita sebagai pendakwah itu bagian dari mereka. Ya kita beda. Ya kita mau ceramahin orang nonton bola, kita nggak pernah nonton bola. Mau ceramahin orang pacaran, kita juga nggak tahu nikmatnya pacaran kayak gimana. Ya nggak perlu pacaran juga sih. Cuma setidaknya menunjukkan kepada mereka empati. Ya, jadi mereka tuh merasa oh iya dia nggak sekedar dakwah, nggak sekedar ngajak, nggak sekedar merasa sok suci, tapi dia memang sama-sama ingin memperbaiki diri. Itu kalau bagian dari mereka kita akan bisa diterima dengan baik insya Allah begitu. Mana moderator AFK lagi? Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah disampaikan. Semoga pertanyaan yang sudah diajukan dan dijawab oleh Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Baik, karena waktu terbatas juga ya, sesi tanya jawab pada kali ini kita akhiri. Oh iya Ustadz, sebelumnya ini ada sertifikat yang penghargaan secara simbolis dari kami kepada Pemdok. Ini sertifikatnya bisa buat jaminan nggak? Jaminan apa? Jaminan pinjaman pegadaian. Ya mungkin ini penghargaan dari kita secara simbolis aja gitu Ustaz. Kita Siap. Sebagai ucapan terima kasih juga gitu atas waktu yang udah disempatkan buat kita. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Sesi yang akan kita laksanakan sekarang adalah sesi dokumentasi. Kepada para peserta yang bisa menyalakan kameranya, dimohon untuk segera menyalakan kameranya. Dan kepada panitia bagian dokumentasi, silakan untuk segera mengambil alih sesi dokumentasi pada kali ini. Ya, terima kasih MC. Untuk peserta yang belum on-cam boleh terlebih dahulu. Terutama Ikhwan. Kita tunggu sampai jam 19.40.
Ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 19.40, kita mulai saja sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, kita mulai 1, 2, 3. Boleh berganti gaya. 1, 2, 3. Mungkin dicukupkan untuk sesi dokumentasi. Saya kembalikan ke MC. Halo, tes. Ini suara saya kedengar nggak? Masuk, Halo? masuk. Ya, mohon maaf ya, Ada, barusan kendala jaringan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi kuis ya. Diharapkan seluruh peserta untuk ikut. Ini di sesi ini ada hadiahnya loh, kuis. Nanti ada hadiahnya. Untuk linknya, panitia bisa di-share lewat kolom chat ya. Dipersilakan. Halo, ini suara saya kedengeran nggak? Ada, Kang. Siap, Kang. Siap, makasih. Oh iya, untuk Pak Ustadznya mungkin kalau ada keperluan atau apa boleh disalip. Makasih ya Ustadz. Halo. Jaringan.